Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan bahas tentang materi yang kedua. Kita akan belajar tentang mindset seorang afiliator sukses. Kedua, kita akan belajar tentang pengertian TikTok affiliate. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan kategori produk. Dan yang keempat, teman-teman akan belajar yang tidak boleh teman-teman lakukan agar tidak terkena pelanggaran saat nanti teman-teman upload konten di TikTok affiliate. Oke, kita langsung mulai aja ke materi yang pertama tentang mindset. Walaupun ini mungkin teman-teman sudah sering belajar, tetapi ini memang harus kita terus pelajari, juga teman-teman terus semangat ketika mungkin ada hambatan atau rintangan ketika teman-teman sedang membuat konten atau berjuang di TikTok affiliate. Oke, yang pertama, mindset sukses affiliate. Nah, saat memutuskan untuk teman-teman itu terjun di TikTok affiliate, itu adalah keputusan yang bagus untuk teman-teman. Tetapi di sini teman-teman harus memiliki mindset yang kuat. Karena membuat TikTok itu tidak hanya 1 atau 2 hari saja, tetapi memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk akhirnya teman-teman itu bisa mendapatkan, winning content, untuk teman-teman nanti bisa videonya itu FYP, dapat penjualan, dan teman-teman tahu konten-konten mana yang, akan naik atau ini ya, teman-teman nanti akan tahu produk-produk yang cocok yang teman-teman jual di, TikTok affiliate-nya. Nah, tentu teman-teman itu biasanya ketika nanti berproses dalam TikTok affiliate akan bertemu dengan hambatan dan juga rintangan. Jika teman-teman di sini mindset-nya belum kuat, maka teman-teman akan berhenti nih di tengah jalan dan menyerah. Merasa bahwa TikTok affiliate ini bukan jalan teman-teman untuk menghasilkan income. Mindset ini bisa teman-teman jadikan sebagai fondasi yang kuat sebelum teman-teman memulai, membuat konten di TikTok. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ketika teman-teman buat, konten affiliate, itu tidak hanya sekedar posting saja, ya. Tetapi teman-teman harus tes mana produk yang akhirnya ada penjualan, mana konten yang akhirnya naik, editannya kah, jenis kontennya kah. Jadi teman-teman jangan menyerah sampai ketemu konten yang akhirnya menghasilkan penjualan. Mindset yang pertama, teman-teman, di sini posting jangan nunggu sempurna. Ya, walaupun di awal jangan asal posting, tetapi tetap teman-teman itu jangan nunggu sempurna. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman itu menunggu sempurna, nanti teman-teman tidak akan upload atau tidak jadi upload. Di awal, konten yang kita buat atau kita produksi itu wajar kalau misalnya jelek atau belum sempurna. Tetapi dengan teman-teman terus memposting konten dan teman-teman terus, membuat, video, skill editing teman-teman itu akan meningkat dan juga keterampilan teman-teman itu akan meningkat, sehingga kualitas teman-teman itu akan meningkat, seperti itu. Jadi di awal teman-teman yang baru memulai, teman-teman bisa fokus ke kuantitas terlebih dahulu, ya. Sambil teman-teman juga pelajari terus cara editingnya, pelajari terus untuk nanti lighting-nya, copywriting-nya, sehingga nanti konten teman-teman itu semakin lama semakin bagus. Kalau saya flashback untuk, video-video saya yang dulu, itu juga enggak banget gitu ya, konten-kontennya juga burem gitu, belum ada pencahayaan yang bagus, belum tahu seperti apa, untuk editing tulisannya juga belum tahu gitu ya. Karena sambil belajar, yang penting kita posting dulu ya, sambil jalan, nanti teman-teman skill-nya akan meningkat, gitu ya. Nah, di sini ada studi kasus ya, teman-teman ya, bahwa sebenarnya kita tuh nanti, tidak tahu konten mana yang bakalan naik. Jadi di awal teman-teman bisa posting terlebih dahulu, ya, posting terlebih dahulu sambil nanti terus dievaluasi konten-konten mana yang naik, produk mana yang naik. Nah, nanti teman-teman bisa, fokus untuk produk-produk itu yang dipromosikan sambil terus riset untuk produk dan juga konten yang disukai oleh audiens kita. Nah, di sini teman-teman ya, saya, pernah posting untuk, produk kipas angin leher, ini postingannya hanya dari rekaman live saja.
gitu ya. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata, video saya ini viral gitu ya dan menghasilkan penjualan yang cukup, banyak. Dan ini editingnya juga super simple banget karena saya ambil dari rekaman, terus saya, edit paling cuma 10 menit, 5 menit gitu ya, sudah selesai terus saya upload dan ternyata ini viral. Bahkan ini menyaingi yang saya effort-nya lebih lebih panjang gitu ya prosesnya, teman-teman ya. Nah, kalau ini saya sudah menunjukkan wajah ya, kalau yang ini proses awal-awal saya belum menunjukkan wajah, itu saya yang naik itu adalah mikrofon ya, teman-teman ya, mikrofon. Ini juga saya ambil kontennya, ini dulu, apa namanya, langsung ke produknya, habis itu ya saya jelaskan tentang produknya seperti apa, gitu. Tapi kalau di sini, ini saya sudah mulai, menunjukkan wajah dan lebih detail lagi terhadap produknya ketika saya mempromosikan. Kalau yang di sini saya belum terlalu detail nih terhadap produknya. Tapi ada juga yang naik FYP dan menghasilkan penjualan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika membuat konten, sebenarnya tidak memerlukan editing yang luar biasa, yang sampai pro yang, belibet banget seperti itu ya. Tetapi teman-teman memang bisa menggunakan editing yang simple gitu ya, yang terpenting adalah audiens itu bisa nangkep promosi yang teman-teman, sampaikan di sana dan jelas gitu ya, promosi yang kita sampaikan itu jelas, seperti itu. Sehingga ketika mereka melihat konten, promosi kita, mereka jadi ngeh, "Oh iya ya ini tuh kipas angin yang cocok banget kalau misalnya digunakan pas panas-panas, kita nggak perlu pegang kipasnya, tinggal dicengklongin aja ke leher dan lain sebagainya." Pokoknya teman-teman bisa perjelas itu dan tentunya nanti struktur kontennya juga, teman-teman pelajari gitu ya. Nanti akan, kita pelajari di pertemuan selanjutnya untuk nanti struktur konten. Ini saya, memberikan mindset ke teman-teman gitu biar, upload aja dulu gitu ya, jangan nunggu sempurna, tapi teman-teman nanti memang perbaiki dan terus evaluasi ke depannya gitu agar konten teman-teman itu semakin bagus, semakin pro. Nah, kenapa sih teman-teman di awal itu fokusnya ke kuantitas terlebih dahulu bukan kualitas? Ya, karena yang pertama teman-teman itu memang baru proses belajar. Kita bisa fokus ke kuantitas terlebih dahulu agar potensi viralnya itu semakin meningkat ketika kita postingnya cukup banyak konten. Kalau kita sudah sering posting konten, maka skill editing kita akan meningkat. Ya, kayak gitu. Jadi kita udah sering praktek nih, dulu saya bikin konten itu bisa satu pakai voice over saja saya masukin voice over itu bisa 2 jam, ya, take video itu 2 jam, ya. Jadi editing semuanya itu satu hari paling saya cuma dapat satu atau 2 itu dalam satu hari, teman-teman ya. Semakin lama semakin meningkat skill-nya, satu hari itu saya bisa dapat konten lebih banyak, bisa 4 bisa 5 gitu dalam satu hari. Nah, sedangkan dulu saya bisanya baru satu karena memang skill editing-nya saya belum terlalu bagus, terus skill ketika saya pengambilan video, pengambilan konten, voice over masih kaku. Nah, sehingga memang cukup lama prosesnya. Nah, di awal teman-teman yang baru memulai bisa fokus ke kuantitas terlebih dahulu biar potensi viral semakin naik dan juga lama-kelamaan skill editing teman-teman itu akan meningkat. Nah, yang kedua, teman-teman ya, posting walau belum punya produk. Ya, maksudnya gimana? Yang masih punya kendala karena tidak punya produk, teman-teman itu bisa loh membeli satu produk dan satu produk itu dibuat video yang banyak. Atau misalnya teman-teman di rumah, di sekeliling rumah itu ada produk-produk yang bisa dijual, di sekeliling rumah ada produk-produk yang bisa dijual, teman-teman bisa menjual produk tersebut. Nah, teman-teman bisa, kalau misalnya punya satu produk, nggak masalah nanti bisa, perbanyak, kuantitasnya dulu atau kuantitasnya diperbanyak untuk, konten videonya. Atau teman-teman bisa menggunakan gambar terlebih dahulu untuk memulai jika benar-benar nol ya. Karena saya melihat masih, ada beberapa
yang masih menggunakan gambar dan juga masih mendapatkan penjualan. Nah, ini bisa teman-teman mulai di awal. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu sudah punya modal, sudah bisa bikin konten yang bisa pengambilan secara langsung, sebaiknya memang seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah teman-teman mulai dulu dengan memposting walaupun belum sempurna. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya ambil dari studi kasus, ini ya, teman-teman ya, saya ambil dari konten kreator produktif. Nanti di sini, ini kan di sini ada konten kreator produktif, ini ada postingan, penjualan terbaik. Tentu nanti kalau misalnya teman-teman compare atau bandingkan tentang, ini ya, konten kreator produktif sama penjualan terbaik, konten-kontennya akan lebih bagus di penjualan terbaik karena di sana kebanyakan adalah sudah menonjolkan personal branding dan juga konten-kontennya sudah lebih baik atau sudah bagus lah, sudah pro gitu. Kalau konten produktif ini, itu memang konten-kontennya simple-simple, simple-simple dan ada juga yang menggunakan gambar. Nah, saya lihatnya di sini nanti teman-teman ya, saya lihatnya mereka jumlah postingannya ini di atas 100 dan juga saya lihat yang tidak ada live streaming, apakah ada penjualan atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya, ini studi kasusnya yang saya ambil, ini, akunnya teman-teman ya. Ini bukan akun saya, jadi ini saya ambil dari, konten kreator produktif. Ini ada Yuk Sehat. Nah, followernya 2.000 tapi sudah kejual berapa? Sudah kejual 4.000 orderan dan postingannya cukup simpel teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek dan untuk konten-kontennya view-nya juga tidak terlalu banyak, 200, 300 gitu. Tapi memang dia postingnya satu hari itu bisa lebih dari 100. Dan ini GMV-nya sekitar 50.000 per 1.000 postingan. 1.000 postingan, 1.000 view ya, kira-kira dapat 51.000 seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mulai dulu dengan memposting yang kita punya dulu, walaupun baru satu produk gitu ya, atau kita baru punya satu produk dan untuk editingnya ini memang sangat-sangat simpel banget, cuma diambil dari depan. Tapi memang dia main ke kuantitas, seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah semakin pro, teman-teman bisa nanti lihat-lihat kontennya adalah konten yang penjualan terbaik. Itu nanti kontennya udah oke-oke banget nih, teman-teman ya. Teman-teman di sini masih baru nih saya tunjukkan untuk yang mereka main kuantitas terlebih dahulu. Nah, di sini ini juga ada Kak Sufcila ya. Ini untuk, jualannya fashion, teman-teman ya. Untuk jualannya fashion, ini kalau dicek penjualannya sudah 12.000 ya. Satu, GMV-nya di sini 80.000 untuk 1.000 tayangan. Nah, ini juga satu hari, sekitar 100 konten ya, kalau nggak salah 100 konten nih. 198 atau berapa nih? Ini ya, 198, pokoknya di atas 100 teman-teman. Dan tidak live streaming. Ya, tidak live streaming, main bikin konten saja. Nah, nanti ini di sini ya, tentu jika dibandingkan dengan kreator penjualan terbaik, akan berbeda untuk kontennya. Mereka lebih bagus untuk kualitasnya dibandingkan konten kreator produktif gitu, dari kualitasnya, terus juga cara pengambilan video dan lain sebagainya. Poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang baru memulai adalah mulai posting dulu, konsisten dengan kuantitasnya bisa diperbanyak dulu, gitu ya. Nah, di sini saya berikan strategi untuk teman-teman yang baru memulai untuk menjadi TikTok affiliate. Yang pertama, upload konsisten minimal 3 konten sehari. Ini minimal ya, teman-teman ya. Yang kedua, jika upload konten banyak, misalnya teman-teman 30 konten atau lebih dari 30 konten, jangan langsung di-upload sekaligus. Tapi teman-teman bisa kasih jeda terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah ada view atau orang sudah ada yang nonton, teman-teman bisa upload lagi. Ya, yang ketiga, perhatikan kalimat dalam membuat konten. Nanti akan kita bahas besok pas waktu kita
membuat skrip video. Nah, yang keempat, konten sesuai dengan kategori yang sudah teman-teman pilih. Sebaiknya jangan campur aduk, kecuali memang teman-teman itu sudah brandingnya sudah naik, sudah editing sudah cukup oke gitu ya. Teman-teman mau menjual beberapa kategori boleh, tapi kalau misalnya teman-teman itu baru memulai, sebaiknya fokus saja ke kategori yang sudah teman-teman pilih di awal, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman mindset-nya adalah konsisten. Ya, di awal mungkin teman-teman membara semangat gitu ya, postingnya tiga kali sehari, 4 kali, 5 kali, bahkan lebih dari itu, tapi di tengah jalan teman-teman ternyata tidak ada penjualan atau belum ada penjualan, baru 1 minggu atau 2 minggu upload, teman-teman sudah menyerah gitu ya. Jadi karena ini proses dalam membuat konten itu cukup panjang, teman-teman ya, seperti kita sedang berlari maraton yang cukup jauh kita perjalanannya. Jadi teman-teman memang konsisten di awal dan sampai akhir gitu, sampai teman-teman itu mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, seperti itu. Mungkin di sini di awal semangat ya, tapi nanti kok kayaknya ini bukan aku ya, kayak gitu ya, jangan seperti itu, tapi teman-teman ketika mendapatkan rintangan atau hambatan, teman-teman bisa cari tahu dan juga bisa cari solusi yang bisa teman-teman lakukan, gitu. Nah, ini mindset salah satu guru saya yang menginspirasi. Orang yang menang di sosial media adalah orang yang mampu bertahan lama, tetap konsisten menginspirasi, tetap konsisten membuat konten di mana banyak konten kreator atau afiliator tumbang. Oke ya, teman-teman ya. Jadi walaupun mereka sekarang udah pada nggak ngonten, sudah tumbang, sudah pokoknya memutuskan untuk tidak ada di TikTok lagi, nah kita masih tetap berjuang di TikTok affiliate. Nah, ini adalah alur yang salah ya, teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal semangatnya membara 100%, 1000%, lama dan belum ada hasil, terus teman-teman bosan. Apalagi kalau misalnya, duh kelasnya sudah selesai, nggak ada yang ngoyak-ngoyak lagi gitu ya, nggak ada yang ngoprak-ngoprak, teman-teman bosan dan nggak posting lagi. Nah, terus setelah itu menyerah, ya, merasa bahwa TikTok ini bukan jalannya teman-teman. Nah, ini adalah alur yang salah. Sebaiknya teman-teman tidak seperti ini. Memang harus konsisten di awal ya. Terus bangun, terus kipasin untuk kita terus bisa ngonten di TikTok walaupun mungkin belum punya penghasilan di sana. Makanya saya juga ini ya, memberikan saran ke teman-teman kalau konten di TikTok, pilih konten yang bikin teman-teman itu enjoy ya. Kalau misalnya teman-teman enjoy di sana, walaupun teman-teman itu belum menghasilkan penjualan atau penghasilan, teman-teman itu tetap mau untuk membuat konten di TikTok. Nah, sebaiknya nih teman-teman ya, ini mindset selanjutnya adalah evaluasi gitu ya. Ketika kita upload, memang kita kejar kuantitas, tetapi memang kita harus evaluasi hasil-hasilnya teman-teman ya. Kita posting, hasilnya bagus enggak? Kalau misalnya nanti 1 bulan, 2 bulan kok hasilnya enggak bagus, kita bisa evaluasi, cari cara editingnya, cara penyampaiannya yang lebih menarik sehingga nanti audiens itu lebih suka. Kayak seperti konten-konten saya, dulu promosi itu banyak saya di dalam ruangan, hanya pakai, tangan tanpa tampil wajah, terus saya mereview aja produknya, gitu. Ternyata ada beberapa yang naik memang teman-teman, tetapi memang tidak senaik ketika saya membuat konten di outdoor atau di luar ruangan. Luar ruangan saya, lebih mereview dengan lebih jelas gitu ya, memberikan ilustrasi produk itu lebih banyak yang naik FYP dan tidak hanya 1, 2 konten saja, tetapi lebih dari itu dan menghasilkan penjualan yang cukup bagus, teman-teman ya. Nah, ini ya, bikin konten tidak sesuai menyerah. Ini adalah hal yang salah. Tetapi ketika bikin konten tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, kita harus evaluasi. Karena bikin konten, kita tuh kayak baru tes ya, tes terhadap produknya. Nanti di awal ya teman-teman ketika TikTok affiliate itu kita tes produk dan juga kita tes untuk konten-kontennya.
Karena di awal-awal kita nanti belum tahu produk itu apakah nanti penjualannya, nge-boom gitu ya. Kita kan harus tes juga, walaupun kita nanti bisa cari produk-produk yang sedang viral, sehingga nanti itu berpotensi untuk terjadi closing itu lebih lebih bagus, lebih oke, seperti itu. Tapi tentu kita tetap harus ngetes juga. Jadi bikin konten, apapun hasilnya kita bisa evaluasi terus kita testing. Seperti, yang saya lakukan di dalam ruangan sama luar ruangan, ternyata audiens saya lebih suka ketika saya di luar ruangan, seperti itu. Karena mungkin lebih, kalau saya lihat memang lebih bagus dan juga lebih, terlihat detail ya terhadap produk yang saya sampaikan, seperti itu nih teman-teman ya. Oke, dan juga kalau di awal-awal karena dulu saya itu jualannya produknya cukup, banyak gitu ya, kategorinya elektronik tapi cukup banyak, itu pas di awal-awal juga nggak langsung semua produk itu terjual teman-teman ya. Sampai akhirnya saya menemukan beberapa produk yang di tempat saya sering naik ketika saya mempromosikan produk itu, gitu. Jadi saya fokus ke beberapa produk yang memang ketika, saya upload di TikTok itu biasanya lebih cepat ada penjualan, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ya, sebenarnya tidak ada orang yang tahu mana konten yang FYP, ya. Saya bikin konten itu bisa berupaya agar konten kita itu FYP, tetapi tentu nanti FYP-nya itu tergantung dengan sistem TikTok-nya, seperti itu. Yang terpenting atau kita bisa fokus untuk membuat konten sebagus yang kita bisa saat ini, teman-teman ya. Terus kita perbanyak kuantitas sambil terus kita evaluasi dan jangan menyerah gitu ya. Walaupun belum ada penjualan, jangan menyerah, terus fokus agar nanti teman-teman konten-kontennya bisa naik dan teman-teman bisa mendapatkan penjualan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, itu tentang mindset ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk ke pengertian TikTok affiliate. Walaupun ini kemarin sudah kita bahas di kelas yang free dan juga kita sudah sharing-sharing gitu ya, kelas free-nya. Tapi mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu dan masih bingung tentang TikTok affiliate. Nah, ini saya jelaskan sekilas agar teman-teman lebih mengerti nih ya. Nah, TikTok affiliate ini apa sih? Sebenarnya adalah TikTok affiliate itu adalah program kemitraan atau afiliasi yang ditawarkan oleh TikTok kepada pengguna yang ingin memonetisasi konten mereka. Gitu ya. Jadi semua orang itu bisa menjadi affiliate dengan beberapa syarat gitu ya. Dalam program ini, pengguna dapat menghasilkan uang dengan mempromosikan produk dari merek tertentu di dalam video mereka. Jadi teman-teman bisa memilih beberapa produk atau kategori produk yang teman-teman bisa promosikan dengan mentautkan keranjang kuning. Ketika pengguna menarik pengikut atau penonton untuk membeli produk tersebut melalui tautan afiliasi yang telah disediakan, mereka dapat menerima komisi atau imbalan finansial dari penjualan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya follower kita atau orang lain membeli produk yang sudah kita tautkan di keranjang kuning, kita akan otomatis mendapatkan penghasilan. Nah, untuk penghasilan ini nanti kita nunggu juga ya 7 hari setelah produk sampai. Nanti karena akan dilihat juga apakah produk itu tuh dibayar atau enggak kalau COD ya, dibayar atau enggak. Kalau misalnya enggak dibayar atau akhirnya tidak diterima oleh konsumen, maka kita tidak mendapatkan, komisi walaupun tadi sudah ada penjualan, seperti itu. Nah, konten kreator bisa membuat video dengan mentautkan keranjang kuning atau live streaming mempromosikan produk yang ada di TikTok. Seperti itu untuk, teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate bisa dengan membuat video, TikTok dengan mentautkan keranjang kuning atau live streaming. Nah, di sini ya, ini contohnya. Ini kalau misalnya, ini ya, ini keranjang kuning, ini juga keranjang kuning ya, walaupun berbeda ya. Nanti kalau ada yang ngeklik, beli dari situ, kita bisa mendapatkan penjualan. Tentu ini beda kalau di Shopee Affiliate ya. Kalau Shopee Affiliate itu ketika kita sebar link,
terus mereka ternyata check out bukan dari produk tersebut gitu ya, kita bisa dapat penjualan. Tapi kalau di TikTok itu tidak ya, yang ada di link ini mereka klik, mereka order, kita dapat. Kalau mereka scroll-scroll yang lainnya, akhirnya mereka beli yang lainnya, kita tidak mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita akan menentukan kategori produk ya. Ini penting untuk di awal untuk teman-teman untuk teman-teman ini penting teman-teman di awal untuk menentukan kategori produk agar teman-teman nanti mau fokus ke produk apa yang mau teman-teman jual atau teman-teman promosikan di TikTok affiliate. Oke, di sini pengertian kategori produk di TikTok. Kategori produk afiliasi adalah pengelompokan berbagai jenis produk yang dapat dipromosikan oleh mitra afiliasi melalui program afiliasi. Kategori produk membantu mitra afiliasi untuk memilih jenis produk yang ingin mereka promosikan sesuai dengan minat dan audiens mereka, gitu ya. Jadi, teman-teman bisa pilih kategorinya. Misalnya teman-teman itu suka skincare, ya, atau teman-teman itu memang punya hobi atau punya ilmu tentang skincare yang bisa teman-teman bagikan ke audiens ya, teman-teman bisa pilih itu. Atau misalnya ada yang suka masak-masak atau suka beberes, nanti bisa pilih produk-produk atau kategori-kategori yang sesuai dengan minat dari audiensnya gitu. Nah, di sini untuk contoh kategori ya ini saya ambil dari TikTok, nanti tuh ada banyak banget, ada kategorinya, ada perlengkapan rumah, ada peralatan dapur, ada fashion muslim, ada elektronik, ada makanan, ada buku dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih kategori yang memang teman-teman minati dan juga teman-teman suka di situ. Jadi ketika teman-teman nanti posting gitu ya, atau ketika teman-teman nanti membuat konten itu teman-teman bisa enjoy. Oke, kita lanjut ya. Nah, tips menentukan kategori produk. Ya, ini tips dari saya untuk menentukan kategori yang bisa teman-teman pilih. Mungkin di awal bingung ya mau pilih kategori mana yang mau teman-teman promosikan. Nah, kalau saya, itu saya pakai 3 ini teman-teman ya. Nanti bisa kembali lagi ke diri teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa buat kontennya atau enggak, gitu. Yang kedua, kita suka membuat kontennya atau tidak. Kita happy enggak ketika bikin konten tersebut. Yang ketiga, modal yang kita keluarkan itu minim. Ya, aku jelasin ya. Yang pertama bisa membuat konten. Nah, kira-kira apakah kita memilih kategori tersebut, kita itu bisa membuat konten. Nah, bisanya itu dari apa aja? Dari segi waktu, ya, terus juga dari segi paham terhadap pembahasannya, dan juga paham ke depannya terhadap produk yang dijual. Ya, jika merasa kesulitan gitu terhadap kategori tersebut, sebaiknya jangan ambil gitu. Misalnya apa? Kalau saya merasa kesulitan kalau misalnya kontennya adalah seputar memasak atau nanti kategorinya peralatan dapur gitu ya. Kenapa? Karena waktu yang saya bisa ngonten itu tidak lama gitu. Jadi saya memilih konten yang memang bisa dibuat dengan lebih simple dan juga bisa saya buat kapan aja gitu. Misalnya malam hari atau pagi-pagi kayak gitu. Jadi saya pilih kategori-kategori yang bisa saya bikin kontennya di mana aja seperti itu. Teman-teman bisa cari-cari nih, misalnya, wah aku seneng banget nih sama beberes gitu ya. Kayaknya karena aku hampir setiap hari melakukan itu gitu ya, aku mau pilih kategori yang untuk ini apa namanya untuk kayak misalnya peralatan-peralatan untuk beberes seperti itu. Nah, terus ada yang mungkin teman-teman itu suka makan gitu ya, atau keluar-keluar suka makan gitu, suka jajan. Nah, teman-teman juga bisa nih misalnya suka makan, teman-teman bisa pilih kategori makanan nanti gitu. Dan kategori-kategori yang lainnya ada banyak ya. Tinggal teman-teman kira-kira bisa enggak gitu. Misalnya mau pilih skincare tapi enggak pede tampil di depan kamera. Bisa enggak kalau misalnya enggak tampil di depan kamera?
ya bisa-bisa aja gitu ya. Tetapi memang kalau skincare akan lebih menarik ketika kita memang menampilkan wajah ya teman-teman. Nah kira-kira kita bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa, coba cari kategori lain yang memang kita bisa lebih simpel gitu. Misalnya apa? Misalnya sepatu gitu. Misalnya sepatu, nah itu kan lebih simpel ya kalau misalnya kita bikin kontennya kelihatan si sepatunya gitu. Dan juga kalau misalnya mau dipakai ya pakainya yang kelihatan kakinya aja gitu. Atau kita juga bisa tidak menampilkan sepatunya gitu. Atau misalnya apa jam tangan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari produk-produknya sesuai dengan teman-teman apakah nanti kedepannya bisa membuat konten atau enggak ya, relate dengan jadwalnya teman-teman yang mungkin padat gitu, dengan sekarang sedang bekerja atau punya anak 4 atau punya anak 5 gitu, bisa nggak kira-kira gitu ya. Nah yang kedua, suka membuat kontennya gitu. Kalau misalnya kita paksa, sebenarnya aku tuh nggak suka sama produk skincare, tapi karena ya aku pengen aja gitu. Nah, sebaiknya jangan teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman cari produk yang memang teman-teman enjoy di situ. Kenapa? Karena ketika membuat konten itu tuh feel kita itu bisa kelihatan loh. Maksudnya tuh aura kita tuh bisa kelihatan loh ketika kita tuh kayak nggak nyaman terhadap produk tersebut, kayak nggak suka terhadap produk tersebut. Nah, ini juga nanti untuk ketika teman-teman bekerja sama dengan brand ya, ketika teman-teman nggak suka dengan brand tersebut, atau ternyata brand itu tuh nggak oke ya, sebaiknya teman-teman nggak ambil gitu. Nggak ambil karena apa? Karena kalau sudah bekerja sama, teman-teman kan harus mempromosikan. Sedangkan menurut teman-teman itu nggak terlalu bagus atau teman-teman nggak nyaman di situ. Gitu ya. Nah, yang ketiga modalnya minim. Nah, kalau ini saya juga cari misalnya kayak peralatan-peralatan dapur. Kalau misalnya teman-teman itu sudah punya peralatan dapur gitu, terus teman-teman sekalian review nggak masalah. Tapi kalau misalnya modal dari awal semua gitu ya, tentu kan modalnya cukup gede ya. Terus ada dulu itu salah satu alumni gitu ya, dia tentang ini jualannya tuh produk estetik gitu, perlengkapan rumah estetik. Karena baru bangun rumah gitu. Jadi dia tuh sekalian video-videoin gitu, ternyata videonya naik, malah banyak yang nonton, banyak yang tanya tentang produk-produknya, akhirnya jualan tentang itu. Nah, kalau misalnya kita memang bisa gitu ya modalnya, atau kita pas di situ ada, ya udah kita pakai itu gitu. Kalau saya biasanya cari yang modalnya minim gitu ya, minim. Terus juga saya ini di sini suka terhadap bikin kontennya suka, dan juga saya bisa kayak gitu. Ini ada beberapa yang tidak boleh teman-teman lakukan agar tidak terkena pelanggaran. Ya, yang pertama mengarahkan keluar platform untuk jualan, misalnya diarahkan ke marketplace lain atau menggunakan ini yang memberikan nomor telepon pada konten. Ini walaupun teman-teman nggak sengaja di kontennya itu misalnya buka paket, ada video kok, ada nomor telepon atau ada barcode, itu nggak diperbolehkan ya, walaupun agak jauh karena itu kan data pribadi. Kalau data pribadi itu tidak boleh di-share di TikTok. Nah, yang ketiga memberikan web pada konten. Nah, ini biasanya tuh kalau alumni ada yang screenshot gitu loh, screenshot gambar, dan ternyata tuh di bawah itu ada webnya yang nggak terlalu kelihatan gitu, nggak ngeh juga. Nah, itu biasanya nanti akan kena teguran juga dari TikTok. Selanjutnya, memberikan alamat lengkap pada konten, itu juga tidak diperbolehkan. Memperlihatkan resi saat membuat video unboxing. Jadi perhatikan ketika teman-teman lagi unboxing time gitu ya. Itu kan biasanya buka paket. Nah, jangan sampai kelihatan untuk resinya karena nanti bisa kena pelanggaran. Terus ada logo marketplace lain, itu juga nggak boleh. Ini pernah saya juga dapat pelanggaran gara-gara saya bikin konten kelihatan logo Shopee, padahal tidak sengaja gitu, karena saya menjual speakernya kan harus ini ya, tes untuk suara. Nah, saya kan konekin ke YouTube. Nah, di bawah itu ada tulisan Shopee gitu ya. Saya nggak ngeh gitu. Saya nggak ngeh dan itu kena pelanggaran. Terus kalau kena pelanggaran gimana? Ya udah dihapus aja gitu, dihapus, dan kita bisa minta ini kuis ya. Kita mengerjakan kuis. Tidak menggunakan musik komersial saat promosi. Itu kalau sekarang udah langsung nggak bisa
ini ya, nggak bisa masukin keranjang kuning. Kalau dulu tuh masih bisa masukin keranjang kuning, tapi nanti dibisukan musiknya. Kalau sekarang itu sudah nggak bisa untuk masukin keranjang kuning. Upload konten orang lain tanpa diedit dahulu, itu juga tidak diperbolehkan. Sebaiknya teman-teman memang kontennya konten original yang teman-teman bikin sendiri. Ya, ini udah ya, reupload konten yang tidak original. Nah, ini malah paling bawah ini ada lagi nih. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk materi yang kedua. Silahkan teman-teman nanti bisa pelajari. Terus teman-teman untuk tugasnya teman-teman pilih kategori ya. Di sini memang tentu nanti teman-teman akan ini ya pergulatan hati gitu ya. Mau pilih yang mana nih gitu ya. Mau pilih yang ini atau itu gitu ya. Gak apa-apa teman-teman jalan terlebih dahulu gitu ya. Sambil nanti teman-teman bisa fokus ke yang sudah teman-teman pilih. Mungkin di sini sekarang nulisnya mungkin skincare gitu ya, atau nulisnya perabotan rumah tangga. Kedepannya mungkin akan berpindah itu tidak apa-apa teman-teman ya, tetapi memang sebaiknya di awal memang difikirkan betul gitu ya, kategori yang mau teman-teman pilih, yang teman-teman itu suka, yang teman-teman itu kiranya bisa membahas tentang kategori tersebut ya. Dari saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup ya.